Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah menurunkan hujan namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk hadir berjamaah ke masjid mendengarkan kajian ilmu. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat, nantinya Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika turun ayat fa'anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ini ayat diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh Rasulullah untuk memberikan nasihat kepada keluarga terdekatnya. Rasulullah berbicara kepada Ali, Pak Ali, kau undang seluruh keluarga besar Bani Hashim. Nanti juga kita akan siapkan makanan yang enak, kita potongkan kambing, kita ajak mereka makan. Nah, ini cara ini masih boleh dipakai sampai zaman sekarang, Pak. Sebelum ngajak orang ngomong, kasih dia makan enak-enak dulu. Jadi cara Rasulullah ini ternyata memang ampuh, Pak, untuk melunakkan hati orang. Cuma kadang kita buat acara, Bu, misalnya ini terlalu orang belum dikasih makan, kalau habis maghrib oke lah, Pak. Kalau habis isya dahulu kan makan dulu, nanti baru acara. Ini kadang habis isya tuh baru mulai acara, udah lapar orang, udah hilang lah selera makan, Pak. Baru makan. Jadi diajak ngobrol orang tak mau lagi. Nah, ini pengalaman ya, Bu ya. Begitu juga misalnya saya kalau ceramah di satu tempat, saya minta rundown acaranya, Pak. Maksudnya itu apa? Di nomor berapa nanti saya ceramah. Kadang udah, Pak, udah loyo orang mau mendengar baru kita mau ceramah. Itu bagus enggak lagi, Pak. Orang udah lapar perut orang, Bu. Kita disuruh ceramah, mana concern orang lagi. Ingat saya cerita UAS dulu, Bu. UAS waktu itu disuruh ceramah di saat jam makan. Akhirnya UAS ceramah sendiri, orang ngambil makan sendiri, Pak. Itu udah pernah pengalaman dulu UAS cerita, akhirnya langsung dihentikan UAS acaranya. Jadi kalau acaranya di jam-jam makan, suruh makan dulu. Di antara keluarga Bani Hashim yang diundang Rasulullah nih, Pak, termasuklah 4 orang paman beliau yang tersohor. Ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas, Abu Lahab. Abu Lahab hadir tuh, Pak. Jadi setelah selesai makan, udah kenyang perut, maka Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya. Kalian mengenal aku dari kecil, aku tidak pernah berbohong, aku tidak pernah menyakiti orang, dalam pergaulan juga seperti itu. Jadi aku telah mendapatkan wahyu dari Allah. Aku diangkat menjadi utusan Allah, dan aku mengajak keluarga terdekatku untuk ikut menolongku. Maka kata Abu Thalib, kami bersedia menolong Muhammad, cuman maaf, kami tidak bisa mengikuti apa yang kau yakini. Begitu juga Hamzah, kami ikut menolong walaupun kami tidak berada
dalam apa yang kau bawa. Abbas juga gitu. Kami tahu kau orang baik, tapi aku juga tidak bisa ikut dalam agamamu, tapi aku ikut mendukungmu. Abu Lahab langsung kontan, Pak. Tak. Untuk ini kau kumpulkan kami. Kau ada-ada ya kau Muhammad. Orang udah biasa melakukan hal yang telah nenek moyang kita lakukan, itu tahu-tahu kau ingin merubahnya. Aku tidak menolongmu dan aku sama sekali tidak percaya dengan apa yang kau bawa. Nah, jadi Abu Lahab ini sejak awal dakwah Rasulullah memang sudah menentang. Cuman penentangan Abu Lahab ini sampai ke tahap mencelakakan. Nah, ini yang menjadi masalah itu Pak. Mulai ke tahap mencelakakan Rasulullah. Sering mencoba menganiaya dan dia kerjasama dengan istrinya Pak. Sesuailah dia berdua sama Ummu Jamil nih. Kadang Rasulullah jalan sudah disiapkannya duri, Bu. Tetungkup Rasulullah kadang dibuat. Itulah kelakuan orang ini berdua nih, Pak. Artinya kadang yang menjadi musuh kita itu bukan orang dari jauh, dari dalam kita sendiri. Sampai ada istilah kadang berfamili lah kita sama orang lain lagi daripada saudara kandung sendiri. Nah, itu kan kata-kata itu kan lazim kita dengar Pak. Sampai turunlah surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab bersama istrinya. Dia sudah diponis dia masuk neraka, sudah dikatakan dia bahan api neraka. Dan inilah yang menandakan bahwa Al-Quran itu benar Pak. Buktinya setelah turun ayat itu Abu Lahab dan istrinya tidak masuk Islam sampai dia mati. Ayat itu 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Kalau sempatlah Abu Lahab Pak ditenggelamkannya aja egonya, masuk Islam kita langsung orang tidak akan percaya sama Muhammad, kan bisa aja Pak. Tapi kalau udah diponis Allah itu memang tidak bisa lagi Pak. Malah turun ayat itu ngamuk Ummu Jamil, dibawanya batu besar Pak, dicarinya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang duduk sama Abu Bakar Siddiq, Bu. Apa kata Ummu Jamil sambil membawa batu besar? Abu Bakar, mana Muhammad? Kurang ajar dia. Turun pula katanya wahyu, dihina-hinanya aku masuk neraka. Jumpa aku kumpaskan batu ini ke kepalanya. Temenung Abu Bakar melihat ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihat dirimu? Kata Rasulullah, Allah telah menutup pandangannya dari melihat aku. Nah, itulah Pak yang disaksikan oleh Abu Bakar Siddiq. Padahal Rasulullah duduk bersama Abu Bakar Siddiq. Dia datang bawa batu besar. Kalau kita lari lah tuh Pak, pasti nampak Pak, ada enggak? Kalau itu terjadi sama kita, nampak ada jauh bawa batu nyari kita, lari lah Pak. Enggak bisa ngilang kita Pak ya. Pasti nampak. Tapi Rasulullah ini itulah salah satu kelebihan Rasulullah yang jarang diangkat, tidak terlihat oleh musuh walaupun musuh ingin mencelakakannya. Kemudian Bu, Abu Lahab ini akhirnya mati secara menggenaskan. Sebelum mati pun disiksa oleh Allah dulu Pak. Dapat penyakit, dia sebab penyakit ini ringan aja sebetulnya Pak. Dipukul budaknya kepala pakai kayu. Dia memukul kepala budaknya pakai kayu. Datang budak yang lain dipukulnya lah kepala Abu Lahab pakai kayu Pak. Berdarah, tidak mau sembuh, bernanah, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Terus menjadi penyakitnya ini sehingga saking busuknya istrinya sendiri tidak sanggup serumah sama dia Pak. Ummu Jamil keluar dari rumah, anak-anak keluar dari rumah, Abu Lahab meregang nyawa lah sendirian di rumah. Jadi memang nasib penghina Islam ini sampai sekarang sama Pak. Siapa orang Islam yang murtad yang jadi pendeta itu? Saifuddin Ibrahim. Wah. Dulu banyak jamaahnya mendukungnya Bu. Sekarang dia jadi gelandangan di Amerika Pak, mulung botol-botol minum. Tidak ada orang lagi nyumbang. Orang Kristen sendiri jadi benci sama dia. Mau balik ke Indonesia dia bakal ditangkap. Di Amerika tidak ada orang lagi yang membantu.
dia dalam keadaan penyakit diabetes akut pula. Nampaklah di video Pak, dia sedang memulung di tong sampah Pak. Itulah bahayanya penghujat Islam ini. Sampai sekarang nasibnya sama. Siapapun yang menghujat pasti akan kena apa yang dia lakukan itu. Nah, Abu Lahab juga gitu. Begitu dia sudah mati Pak, cara mengeluarkan dia dari rumah itu disodok pakai kayu Pak. Nggak ada yang sanggup orang dekat. Disodok pakai kayu. Setelah itu masuk ke dalam kubur, ditimbun dari jauh pakai batu. Ditimbun dari jauh pakai batu. Nah, ajaibnya apa Bu? Sampai hari ini pemerintah Arab Saudi tidak merobohkan rumah Abu Lahab. Dan rumah itu sampai hari ini masih mengeluarkan bau busuk. Tidak hilang-hilang bau busuk itu Pak. Kuburan Abu Lahab itu pun tidak ada dibangun oleh pemerintah Arab Saudi, dipagar aja pakai seng dan tetap mengeluarkan bau busuk. Jadi Allah perlihatkan Pak, orang yang mati syahid betul-betul tidak dimakan oleh tanah ulat. Waktu Mekah mengalami banjir, kuburan para sahabat banyak yang naik ke atas, memang tubuh masih tetap seperti semula walaupun sudah 1500 tahun. Tetap seperti itu. Di bumi Palestina dulu yang udah 16 tahun meninggal, dikubur sama baju-bajunya, dikeluarkan, bajunya pun tidak dimakan oleh tanah Pak. Macam orang baru sejam meninggal. Itulah dibuktikan Allah Bu ya. Jadi Allah ini ingin kita jangan ragukan lagi janjiku, itu tiba ya Pak. Jangan ragukan janjiku. Nah, Abu Lahab tidak mendukung, akhirnya hancur. Abu Thalib tidak memusuhi, mendukung dakwah Islam, tapi sayang dia tidak masuk Islam. Hamzah ini Pak, begitu dia mendengar kabar Rasulullah dipukul oleh Abu Jahal, datang dia ke dekat Ka'bah, nampak dia Abu Jahal, dicabutnya anak panahnya Pak, ditusukkannya ke kepala Abu Jahal. Tusuknya bukan untuk membunuh, untuk melukai aja Pak. Berani kau pukul Muhammad sedangkan aku berada di dalam agamanya. Itulah Hamzah masuk Islam tuh Pak. Masuk Islam secara tidak sengaja. Begitu Hamzah masuk Islam, betapa bahagianya Rasulullah, karena Rasulullah sebaya umurnya sama Hamzah, dari kecil tuh sudah sama-sama Pak. Karena di hari yang sama datuk Nabi menikah dengan Hala, ayah Nabi Abdullah menikah dengan Aminah. Jadi hamil bareng, lahir anak bareng. Jadi Om sama keponakan sebaya umurnya. Dan Hamzah adalah salah satu centeng di kota Mekah yang cukup ditakuti Pak. Jadi kalau centeng yang masuk Islam ini agak kokoh juga kita dibuat. Jadi dalam Islam ini tidak ada orang yang terbuang Pak. Orang yang kuat ada gunanya, orang yang lembut ada gunanya. Seperti yang juara dunia yang masuk Islam itu Pak, MMA yang sering sama Ustadz Dery Sulaiman, kuat, orang kokoh masuk Islam, itu jadi kuat jadi. Nah, agak kuat dakwah Islam waktu itu nih Pak, Hamzah masuk Islam. Hamzah masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Begitu Umar masuk Islam, Hamzah mengawal di depan, Umar di belakang, langsung tawaf. Disitulah dakwah Islam mulai terang-terangan, karena dua centeng kota Mekah masuk Islam. Semua orang kafir waktu itu tertunduk, yang berada di Ka'bah semua nunduk. Tidak ada yang berani mendongakkan kepala. Apa ancaman Umar waktu itu Bu? Siapa hari ini yang ingin ibunya menangis, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, tegak kalian lawan aku. Tidak ada satupun yang berdiri Pak. Mandang-mandang lain orang tuh, aku tidak ada, janganlah kau pandang, kena kau nanti. Takut semua Pak. Itulah gelar Umar itu Al-Faruq, sang pembeda. Dengan masuknya Umar Islam, berbedalah dakwah Islam ini. Jadi cara dakwah ini memang senantiasa selalu berkembang Pak. Senantiasa selalu berkembang. Ada aja caranya untuk bisa menaklukkan hati-hati orang itu
macam-macam caranya, dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian Abbas. Nah, Abbas ini sangat mengkhawatirkan Rasulullah nih Pak. Abbas ini terkenal paling kuat menjalin silaturahmi sama umat Islam, tidak pernah memusuhi umat Islam. Waktu perang Badar, Abbas itu di pihak orang kafir Pak, karena dia bukan Islam, jadi dia ikut. Dipesankan oleh Rasulullah kepada para sahabat, jangan ada kalian yang berkonfrontasi dengan Abbas. Tolong tandai siapa yang tahu Abbas, jangan sampai ada yang terlibat pertempuran dengan Abbas. Jadi sahabat nandakan apa? Oh, itu paman Rasulullah. Akhirnya tertangkaplah Abbas. Begitu Abbas tertangkap, dirantai sama orang Madinah Pak, karena kan orang Madinah tidak semuanya tahu bahwa itu paman Rasulullah. Dan Rasulullah tidak komplain Pak, karena apa? Itu hak para sahabat. Begitu terdengar oleh Rasulullah, Abbas mengerang kesakitan, tidak tidur mata Rasulullah malam. Nah itulah Abbas. Cuman karena mendengar jeritan Abbas itu, Rasulullah tidak tidur malam itu. Ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau gelisah? Terdengar aku suara Rasulullah, tolong kalian longgarkan ikatannya. Wah, bergegaslah semua melonggarkan ikatan dan berlakukan ini kepada seluruh tahanan, kata Umar. Nah, dilonggarkanlah semua. Ditanya oleh Rasulullah, kok tidak terdengar lagi suara erangan Abbas? Aku sudah memerintahkan mereka untuk melonggarkan ya Rasulullah. Baru bisa tidur mata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak ada mengintervensi, ini famili aku ini berani kok gini, kan tidak ada. Kalau kita tidak ada langsung turun tuh Pak, kau mutasi, kau mutasi, kau udah berapa kali ku bilang tandakan muka paman aku. Akhirnya Bu ya, dibujuklah Abbas ini oleh Umar bin Khattab. Abbas, Rasulullah sangat sayang kepadamu, bukalah hati kau untuk Islam. Kau sangat baik sama kami Abbas, aku yakin kau mau menerima Islam nih. Nah, bujukan Umar nih Pak, rupanya menjadi asbab hidayah bagi Abbas. Abbas pun besoknya menemui Rasulullah dan dia bersyahadat. Bangga Rasulullah memamerkan pamannya setelah Abbas masuk Islam. Ini paman aku. Wah. Ini banyak jasanya kepadaku. Dia tidak pernah memusuhi Islam, paling kuat silaturahminya. Begitu Rasulullah menghormati Abbas, jangankan orang Ansor Pak, Umar sama Utsman aja kalau sedang jalan di atas kuda, nampak Abbas langsung mereka turun jalan kaki. Nah, begitulah mereka menghargai paman Rasulullah. Jadi memang adab sahabat terhadap keluarga Rasulullah itu dari dulu memang tinggi Pak. Sampai anak Abbas sendiri, Abdullah bin Abbas, kan kecil baru itu Pak. Zaid bin Sabit masuk Islam umur 13 tahun. Jaraknya sama Abdullah bin Abbas, anak Abbas ini jauh Pak, tua Zaid lagi. Cuman Zaid dipercaya Rasulullah dari umur 13 sebagai penulis wahyu karena kecerdasannya. Kelebihan Zaid itu cepat daya tangkapnya. Bahasa Israel Pak, itu hanya dalam waktu 3 hari bisa dikuasai oleh Zaid. Nah, dites Rasulullah dia, bisa tidak kau menguasai bahasa Yahudi? Hanya dalam butuh waktu 3 hari. Kalau Indonesia dulu ada Bu ya, perempuan Gayatri Pak, tapi sudah meninggal pula. Tidak sedikit bahasa dapat sama dia. Memang orang bagian-bagian ini kan ada yang mencintai bahasa ya Pak ya. Kalau di kalangan kami para mubalik itu Ustadz Ferry Idham Pak. Ustadz Ferry Idham itu kalau dia bahasa Inggris lebih fasih dari orang Inggris lidahnya Pak. Kalau dia bahasa Arab lebih fasih daripada orang Arab. Kalau kami ngasih nama almarhum Ustadz Ferry itu Pak, kitab berjalan tuh Pak. Karena tak berapa ribu hadis di kepala dia tuh. Ceramah tidak pernah yang lain-lain. Kalau macam saya ini kan ada kembangnya ke sana, kembang sana. Dia kalau mengembangkan dari hadis ini ke hadis ini, dari hadis ini ke hadis ini, hadis ini ke hadis ini. Jadi kelebihan itu memang berbeda-beda dikasih oleh Allah. Nah, begitu Zaid sedang naik kuda,
Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, Pak? Memegang tali kekang kudanya. Sampai kata Zaid, Abdullah, jangan lakukan itu. Kata Abdullah bin Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai guru kami. Apa yang dilakukan Zaid? Turun dari punggung kudanya, disalaminya Abdullah bin Abbas yang kecil ini, diciumnya tangannya, Pak. Kecil tuh, Pak. Tapi ini masih kerabat Rasulullah. Ditarik oleh Abdullah bin Abbas, kenapa kau mencium tanganku? Begini pula lah kami diajarkan untuk menghargai keluarga Rasulullah. Jadi misalnya orang ketemu Habib Haidar, kami aja mau balik salam mencium tangan beliau. Begitu kalau kita diajarkan gitu, Pak ya. Cuma kadang beliau ndaklah dicium ya lah tangan kita balik ya, gitu pula jadinya, Pak ya. Jadi menghargai kerabat keturunan Rasulullah itu memang sejak lama seperti itu. Nah, Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas ini, Pak, sampai kata Rasulullah, dia adalah ulama umat ini. Itulah Abdullah bin Abbas. Bayangkan, Bu, umur dia 15 tahun. Kan banyak sahabat yang udah tua, yang udah pakar-pakar dalam Al-Quran, yang tidak mengenal Abdullah bin Abbas karena dia masih kecil, Pak. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Bapak tahu yang menjadi penasihat Umar siapa, Pak? Abdullah bin Abbas. Anak kecil, Pak. Jadi Islam ini, Bu, meletakkan orang sesuai pada tempatnya, Bu. Kalau kita anak umur 15 tahun kan, Pak, tukang ambilkan kue kalau ada acara, Pak ya. Tukang lipat karpet, bersihkan masjid. Tapi dari mulai Rasulullah, Pak, yang menjadi sekretaris Rasulullah umur 13 tahun, yang pernah memimpin perang anak umur 16 tahun, bahkan pasukannya siapa, Pak? Umar sama Abu Bakar, Pak. Siapa itu? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah jadi panglima perang, anak buahnya Abu Bakar dan Umar. Itulah para sahabat itu meletakkan orang sesuai kepada keahliannya. Waktu Umar bingung, Pak, masalah takwil dari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dibawa Umar lah Abdullah bin Abbas ini duduk di sahabat-sahabat yang sudah pakar dalam bidang Al-Quran. Apa pengakuan para sahabat yang sudah paham-paham Quran, Ibu? Ngapa pula lah anak-anak dibawa kemari? Nah, itu yang terpikir oleh sahabat tuh. Anak-anak dibawanya, waktu tua duduknya, datang anak-anak. Duduk dari samping Umar, didudukkan Umar. Apa pendapat kalian tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Semua serentak masing-masing menjawab, sepakat itu adalah berita kemenangan terhadap Islam yang tidak diragukan lagi, orang akan berbondong-bondong menerima Islam. Abdullah bin Abbas sangat beradab, Pak. Dia tidak berbicara sebelum dia disuruh berbicara. Kata Umar, kalau menurutmu Abdullah, apa takwil dari ayat itu? Takwil dari ayat itu menandakan tugas Rasulullah sudah selesai dan dia akan menghadap kepada Allah. Baru temenung pakar-pakar itu semua, Pak. Karena kalau orang sudah masuk Islam secara berbondong-bondong, kemenangan sudah nyata, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Apa kata Umar? Kalau tidak engkau yang memberitahu ini, aku tidak akan pernah tahu maksud dari ayat ini. Baru diakui orang Abdullah bin Abbas. Sama dengan Imam Syafi'i, Pak, umur 15 tahun sudah berfatwa. Itu, Pak, Imam Syafi'i. Yang menyuruhnya siapa? Imam Malik. Karena Imam Syafi'i sewaktu berguru dengan Imam Malik itu melalui proses yang teramat berat, Pak. Bahkan rekomendasi dari Gubernur Madinah untuk menerima Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, kau belajar sama aku, besok ada yang membacakannya sama kau kitab aku Al-Muwatta.
Kata Imam Syafi'i, bolehkah kau mendengar hafalanku tentang kitab Al-Muwatta? Dibacakan oleh Imam Syafi'i, Pak. Kaget Imam Malik. Sebelum belajar sudah dihafalnya dulu kitab gurunya. Itulah kecerdasan di atas rata-rata. Jadi kalau Imam Malik ngajar, Imam Syafi'i selalu menggunakan ludahnya di tangan, Pak. Marah Imam Malik, kau mau belajar, kalau enggak keluar. Telunjuk masuk-masukkan mulut begitu-gitu kan ke tangan. Kata Imam Syafi'i, aku mencatat dan menghafal menghapusnya, mencatat menghafal menghapusnya. Tak percaya Imam Malik, Pak, pergi ke depan kau dulu. Coba kau sampaikan apa yang kubicarakan tadi. Diselesaikan oleh Imam Syafi'i. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga Imam Syafi'i itu kalau berjalan menuju masjid menutup telinganya, Pak. Karena apa yang sudah didengar ya hafal semua, Pak. Apa yang didengarnya langsung masuk. Itu pula lah kelebihan dikasih oleh Allah. Nah, Abdullah bin Abbas dulunya tuh. Abdullah bin Abbas ini, Bu, selalu didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah 3 doa untuk Abdullah bin Abbas, Pak. Ya Allah, berikanlah hikmah untuknya, berkahilah hidupnya, pahamkanlah dia terhadap agama dan takwilnya. Itulah doa Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Karena memang sudah nampak bakatnya dari kecil. Dulu Rasulullah tuh mengajarkan, Pak, kalau sholat itu berdua harus sejajar. Awalnya seperti itu, Bu, harus sejajar. Jadi waktu sholat bersama Abdullah bin Abbas mundur ke belakang, Pak. Ditarik Rasulullah, ditaruh ke depan, mundur dia balik ke belakang. Habis sholat tanya Rasulullah, kenapa kau mundur? Padahal aku sudah meletakkanmu di sampingku. Tidak pantas bagi seorang makmum berdiri sejajar bersama imamnya, ya Rasulullah. Sejak itulah orang sholat berdua di belakang imam sedikit, Pak, kalau berdua. Terus diajarkan lagi kalau datang orang ketiga dipukul bahunya, disamaratakan belakangnya. Tapi tidak semua orang paham tuh, Pak. Mau berkelahi dibuatnya, Bu. Kadang nak ngerti, Pak, ditepuknya. Oh, kau tepuk aku sembahyang, kau tepuk bahu aku. Berkelahi jadinya, Bu. Karena dia tidak paham kadang, Pak. Jadi hati-hati juga nepuk orang, Pak. Takutnya, Bu, tertepuk orang latah, Bu. Jangan katanya, Pak, kan. Orang latah ini kasihan, Bu. Ingat saya dulu ada orang latah sedang sholat sunat. Jadi orang yang baru masuk ini nanyanya ke saya, Ustadz udah azan orang, dia jawab sedang sholat, Pak, baru selesai, katanya. Astagfirullahaladzim. Itu bahaya ya, Bu, ya. Salah-salah tepuk terkejut ya nanti. Nah, itu Abdullah bin Abbas. Permusuhan antara Abu Lahab dan Rasulullah itu berlanjutnya sampai masalah rumah tangga, Pak. Abu Lahab punya 2 orang anak laki-laki, namanya Utbah dan Utaibah. Rasulullah anaknya perempuan 2 orang, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu menikah dengan anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Karena Rasulullah mendakwahkan Islam, Abu Lahab langsung mengancam kedua orang anaknya. Kalian ceraikan anak Muhammad, kalau tidak haram aku menyentuh kepala kalian. Jadi kemana-mana beginya, Pak. Itulah beratnya dakwah Rasulullah itu ya, Pak. Pengorbanannya besar, Pak. Rasulullah menjadi nabi, rumah tangga anaknya hancur ini ya. Jadi di jalan kebaikan pun kita cobaannya tetap ada. Di jalan keburukan ada ujiannya, di jalan kebaikan pun ada ujiannya. Tapi ada bedanya, Pak. Kalau kita dalam kebaikan ini, Pak, kemudian kita dimusuhi, masih terhormat jiwa kita rasanya, Pak. Agak tenang jiwa kita karena kita berada di jalan yang diridhoi Allah. Beda dengan orang yang diuji dengan keburukan, itu langsung azab baginya. Ingat saya dulu di Kulimnya pengedar sabu, memang duitnya banyak, Pak, cuman hidupnya diuji dengan kecemasan. Digerebek polisi, pecah pembuluh otaknya, mati di tempat, Pak. Kan ngeri jadinya, jadi siksa. Berangkat kosong tuh, Pak. Asli ya berangkat kosong ke Allah tuh. Nggak ada bawa apa-apa tuh, Pak. Tapi kalau bagi orang beriman, dia diuji, itu akan menaikkan derajatnya dan menghapus dosa-dosanya.
Kalau kita mendengar di Jakarta ada orang jual bakso tikus, itu sama bakso-bakso di Pekanbaru tidak laku tuh Pak. Agak seminggu tuh tidak laku tuh. Begitulah efek dari sebuah keburukan. Begitulah efek dari sebuah dosa. Di dalam kebaikan juga gitu Pak. Rasulullah yang menjadi nabi, anak beliau jadi korban bagi Abu Lahab. Tetapi Rasulullah ini Bu diberikan kelebihan oleh Allah, sedikit bicara tapi maknanya dalam. Jadi lebih mudah untuk memotivasi anak-anaknya. Karena Rasulullah itu selalu mengajarkan anak-anaknya untuk berpikir positif Pak. Islam ini kan kita diajarkan untuk berpikir positif Bu. Nabi Isa alaihissalam jalan bersama sahabat-sahabatnya, nampak bangkai anjing. Semua sahabatnya menutup hidungnya, sungguh busuk bangkai anjing ini Nabi. Kata Nabi Isa, sungguh putih gigi anjing ini. Jadi yang lihat Nabi Isa, kebaikan yang ada pada anjing itu, giginya putih. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu dari sisi baiknya, maka bau busuknya itu akan kurang terasa. Kalau kita lihatlah orang bekerja di Indah Kiat Bu, bau zat kimia itu kan ngeri itu Pak. Bau tempat nih Pak, bau duit nih Ustaz. Bau duit katanya Pak. Terhibur juga hati mereka. Jadi mereka tidak ada merasakan apa-apa. Paling udah pensiun baru kanker Pak rata-rata. Udah pensiun nanti baru kanker, karena tidak terasa Pak ya. Sama orang ngetam-ngetam itu. Makanya pakai masker yang beda tuh Pak ya. Kalau enggak rata-rata ada yang batuk darah tuh Pak. Tapi ya karena mereka mengambil sisi positifnya Pak ya, inilah bau duit, ini abu duit. Itu yang untuk supaya mengenakkan jiwa. Nah Rasulullah menjadi mentor anak-anak beliau sehingga sabar menerima kenyataan itu. Orang yang paling bahagia hidupnya Bu adalah orang yang bisa menerima takdir Allah. Jadi dia tidak ada berburuk sangka kepada Allah untuk takdir seburuk apapun yang menimpanya. Apa kata Umar bin Khattab? Aku senantiasa bersyukur baik dalam keadaan senang ataupun sedih, karena aku tidak pernah tahu mana yang terbaik untukku. Dulu diceritakan oleh para ulama, ada pengusaha wanita yang selalu berjaya di dalam perniagaannya. Bahkan tabi'ut tabi'in yang berdagang waktu itu sering belanja kepada perempuan ini untuk didagangkan di daerah. Tapi apa pengakuan tabi'ut tabi'in ini Pak? Perempuan ini sering menangis. Jadi dia di tokonya itu sering menangis. Padahal jual belinya banyak. Cuman itu tidak terlalu diperhatikan orang. Cuman sahabatnya aja yang memperhatikan Bu. Beberapa bulan kemudian dia balik lagi mau belanja. Pas dia belanja itu perempuan ini bangkrut dan wajahnya tersenyum Pak. Dia tertawa bersama anak-anaknya. Ketika ditanya sama ibu ini, saya mau belanja, waduh dagangan saya sudah tidak ada lagi, saya bangkrut. Tapi mengapa ini pemandangan aneh yang saya lihat? Kenapa engkau begitu bahagia saat ini? Waktu penjualanmu banyak, kenapa kau sedih? Waktu aku berjaya itu disitulah aku cemas. Apa udah benci Allah sama aku? Kau tidak pernah dapat musibah, dagangan lancar, tidak pernah tertipu. Aku takut Allah memberikan kesenangan untukku di dunia dan aku tidak mendapatkannya lagi di akhirat. Tapi ketika usahaku terbakar, aku bangkrut, anakku wafat, disitulah aku merasa Allah masih menyayangiku. Akan terbalik nih Pak. Menurut kita, kalau kita Pak sedang senang tuh, itu bukan main lagi bahagia Pak. Fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah telah memuliakan aku. Kan itu Pak. Bahkan tuh ceritalah ke orang-orang tuh Bu, hidup ibu nih lah enak Bu ya, senang aja hidup ibu tuh. Itulah makanya ibu kalau sholat duha nih ya, kalau ndak 12 rakaat tuh ndak senang hati ibu rasanya. Tuh zikir pagi petang tuh ndak pernah ibu tinggalkan tuh. Tahajud malam kan sering nampak ndak instastory ibu di IG. Itu ibu tahajud tuh.
jam 2.30 malam, makanya rezeki ibu tu murah, badan sehat. Itu bahaya, Pak. Tapi kalau sempat rezekinya sedang mampet, hidupnya susah, wa ammal insana idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Allah telah menghinakan aku. Benci sama Allah, ini percuma banyak sembahyang, ya udah tahajud, saya udah duha, saya macam ini juga hidup. Jadi orang Islam itu, Pak, apapun takdir yang menimpanya, dia akan bahagia. Takdir ini ada dua, Bu. Ada mubrom, ada namanya mu'allaq. Takdir mubrom ini sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, Pak. Setaat apapun Bapak tetap kena gitu. Sudah ditetapkan Allah, tanggal 23 Desember Bapak ini tertabrak mobil patah. Itu udah diketetapan tuh, Pak, itu udah tertulis. Setaat apapun kita tetap akan kena. Itu yang takdir mubrom. Cuman takdir mubrom ini Bapak tahu bahwa sedekah menolak bala. Bapak kuat sedekah, akhirnya di tanggal 23 Desember Bapak tetap kena. Tapi terkilir aja, Pak, tidak sampai patah harinya, terkejut aja, tertabrak dari belakang, terlempar. Itu sudah ditetapkan Allah, cuman terkilir aja. Dan seharusnya kita bersyukur saat itu. Untung tidak patah. Orang Indonesia ini kan banyak untungnya, Pak. Udah jatuh tertabrak, untung tidak kena trotoar kepala saya, Pak. Memang banyak bersyukur orang Indonesia. Tidak ada yang tidak untung, Pak. Untung cuman kena ini, Pak. Kalau tidak kena mata saya. Jadi banyak untungnya. Nah, itu takdir mubrom. Kapan bayi lahir, apa bayi dalam perut ibunya, walaupun sebetulnya alat sudah canggih ya, Pak, ya, mengetahui bayi apa, dan sebetulnya itu adalah ketetapan Allah. Makanya kadang-kadang USG itu meleset, Pak. Di USG perempuan keluar laki-laki, kan ada juga itu Allah. Kapan dia keluar, kapan kita wafat, itu takdir mubrom. Tapi kalau takdir mu'allaq itu masih bisa dirubah dengan doa dan usaha. Kita petani, Bu, bagaimana cara mengemburkan tanah, harus ada usaha dari kita, mencari pupuknya, bagaimana cara menanamnya, itu takdir mu'allaq. Kita ditakdirkan Allah miskin, kita cari takdir kaya. Kita ditakdirkan Allah bodoh, cari takdir pintar, itu namanya takdir mu'allaq. Nah, kemudian, Pak, begitu anak-anak Rasulullah menerima takdir ini, akhirnya Allah tukar takdir buruk tadi menjadi takdir baik. Apa takdir baiknya? Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi rupanya lepas dari anak Abu Lahab, di luar ekspektasi, Pak, makin meningkat rupanya, Bu. Dapat Utsman bin Affan, orang kaya raya, dermawan, seorang muslim. Sampai kata Aisyah, Rasulullah kalau dia sedang duduk, masuk ayahku ke dalam, Rasulullah tidak akan mengubah posisi duduknya. Masuk Umar bin Khattab ke rumah, Rasulullah tidak akan merubah duduknya. Tapi kalau Utsman yang masuk ke dalam rumah, Rasulullah langsung merubah duduknya. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa ketika ayahku datang, Umar datang, engkau tetap di posisimu? Kenapa begitu Utsman datang kau berberes? Kata Rasulullah, aku malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Maksudnya siapa, Pak? Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini memang berbeda lah pribadinya, Bapak Ibu. Beliau ini sebelum Islam saja sudah dermawan. Tambah masuk Islam, tambah dermawan. Inilah gelarnya Zunnurain yang pertama. Sebelum Islam dermawan, setelah Islam dermawan. Zunnurain yang kedua, dia sering mengkhatamkan Al-Quran di saat sholat witir, Pak. Itu kelebihan Utsman bin Affan. Jadi kalau dia sholat dalam satu hari itu, witirnya itu khatam Quran. Berarti dari pagi, Pak, sibuk dengan Al-Quran. Ternyata ada orang Indonesia nih kan, Bu, ya, kalau taraweh habis Isya sampai menjelang subuh langsung khatam. Nah, Zunnurain yang ketiga, anak Rasulullah dua-duanya adalah istri Utsman bin Affan. Yang pertama Ruqayyah, meninggal Ruqayyah berganti dengan Ummu Kulsum.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.